menggunakan pikiran bawah sadar atau program bawah sadar. Itulah gelar saya yang tadi itu CH, itu singkatan dari Certified Hypnosis, kemudian CHT, Certified Hypnotherapy, dan satu lagi Certified Emotional Technique. Nah, saya pada kesempatan ini sebelum beberapa tamu masuk, saya ingin memperlihatkan bagaimana belajar itu dalam kondisi yang sangat nyaman dengan program bawah sadar yang kita kenal dengan Unconscious Mind Program. Itu, tahukah kita semua sejak kapan kita belajar bahasa Inggris? SD. Ya, sejak SD. Bahkan mungkin ada yang sejak TK, bahkan yang orang tuanya berbahasa Inggris mungkin sejak dalam kandungan kita bilang how are you, seperti itu. Nah, dari jangka yang sangat panjang itu, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, sebenarnya semua kosakata yang pernah kita hafal, yang pernah kita dengarkan, tersimpan dengan baik di memori kita, di memori bawah sadar namanya. Memori kita itu seperti dengan perangkat komputer. Jadi orang-orang yang bisa silakan siapa Pak? Ya. Ya, orang-orang yang bisa mengaktifkan bawah sadar, maka pada saat dia ngomong bahasa Inggris bisa just his choose. Semua kosakata yang pernah dia hafal itu bisa di-recall atau dipanggil kembali atau diingat kembali. Ya, pasti kita semua ini bukan hanya puluhan kosakata yang pernah kita baca, bahkan pernah kita hafal, mungkin ada ribuan. Tapi kenapa banyak kosakata yang kita lupa? Nah, di pikiran itu tersimpan semua. Itu namanya pembelajaran dengan menggunakan unconscious mind program bawah sadar. Nah, sedikit contoh, adik-adik semua, pernah tidak adik-adik berterima kasih kepada tangannya secara khusus? Tangan. Pernah secara khusus, tangan itu apa? Dipakai itu apa? Megang apa lagi? Menulis, makan, dan semua banyak hal yang dilakukan oleh tangan. Pernahkah kita bersyukur dengan tangan kita? Pernah ada yang pernah bersyukur mengatakan, wahai tangan, terima kasih karena kau bantu selama ini sepanjang hidupku saat ini. Pernah? Sekarang coba angkat kedua tangannya. Di tangan itu ada pergelangan, ada gelang tangan. Coba rapatkan seperti ini. Seperti ini rapatkan. Ya, coba lihat tangannya. Adakah di antara kalian yang sama panjang atau jangan sampai ada yang lebih panjang dari yang lainnya? Nah, sekarang coba angkat semua tangan kalian ke depan. Ke depan begini. Ke depan. Ikuti saya ya. Saya akan mengajak adik-adik bersyukur. Wahai tangan. Ikuti dengan kata, wahai tangan. Terima kasih. Atas bantuanmu. Selama ini. Sekarang saya perintahkan kamu memanjang. Coba diukur kembali. Ukur kembali tangannya. Lagi. Wahai tangan. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Sekarang saya perintahkan kamu memendek. Silakan ukur kembali. Sekarang ada yang memendek. Sekarang mau panjang terus atau pendek terus? Wahai tangan. Saya perintahkan kembali kamu sama panjang. Akan diukur kembali. Iya. Itu permainan sederhana. Bagaimana sebenarnya kekuatan pikiran? Kenapa kita bisa bahasa Inggris, bisa matematika dan pelajaran lain? Itu karena pikiran kita yang positif. Saya bisa pasti. Panjang bisa panjang, pendek bisa pendek. Itu kenapa di bagian tempat lain
entah di sini ada. Pada titik tertentu, seseorang bisa sampai pada titik yang sangat elastis. Makanya ketika ditusuk pedang, itu tidak masuk. Tidak masuk. Karena tubuh kita bisa sampai pada titik itu, titik elastis namanya, dalam ilmu bawah sadar. Tujuannya apa? Saya tunjukkan ini, adik-adik, bahwasanya ketika kita